infiltrasi di medan yang sulit. Dirgahayu 70 tahun Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat. TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Selama 2 jam ke depan, saya akan menemani Anda dalam live event peringatan ulang tahun ke-70 TNI dari Pantai Indah Kiat Cilogon. Dan pemirsa, inilah live event Hari Ulang Tahun TNI ke-70, bukan tentara biasa. Pemirsa, jelang Hari Ulang Tahun TNI ke-70, serangkaian atraksi pasukan dan alutsista TNI akan digelar, termasuk kegiatan geladi bersih upacara peringatan di kawasan Pantai Kiat Cilegon, Banten. KRI Oswald Siahaan terparkir kokoh di tepi dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten bersama alutsista lain milik TNI. Selain mengerahkan 12.000 personil pasukan dari 3 matra, sejumlah alutsista canggih akan meramaikan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 yang akan digelar tanggal 5 Oktober. 24 pesawat TNI AU terdiri dari 6 pesawat F-16 Fighting Falcon, 6 pesawat Sukhoi, dan 4 pesawat T-50I Golden Eagle mewarnai langit Cilegon, mendemonstrasikan serangan udara strategis. Sementara TNI Angkatan Laut akan menampilkan operasi gabungan, operasi amfibi, dan penembakan senjata strategis Exocet MM40. Presiden Joko Widodo pun dijadwalkan akan memimpin langsung jalannya puncak upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 Senin mendatang. Pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 sudah dimulai dan kita saksikan tayangannya berikut ini. Pemirsa, bisa Anda saksikan di layar televisi bahwa tayangan ini merupakan persiapan dari pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70. Togo senjata! Disilahkan duduk kembali. Parade istirahat hidup. Upacara Hari Ulang Tahun TNI ke-70 ini digelar di Pantai Kiat Indah, Cilegon, Banten. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Nantinya di Hari Ulang Tahun TNI ke-70 ini akan digelar serangkaian atraksi pasukan dan alutsista TNI, termasuk kegiatan gladi bersih upacara peringatan di kawasan Pantai Kiat Cilegon, Banten. Pemirsa, KRI Oswald Siahaan
terparkir kokoh tepatnya di tepi dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten bersama alutsista lain milik TNI. Selain mengerahkan 12.000 personil pasukan dari 3 matra, sejumlah alutsista canggih akan meramaikan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 yang digelar tanggal 5 Oktober 2015. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Seperti yang dilaporkan oleh salah satu rekan kami, Anissa, bahwa tadi pagi pada pukul 7 bahwa upacara akan dilaksanakan atau dimulai sekitar pukul 9 pagi, namun antusias warga yang ingin menyaksikan perhelatan atau peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 ini sudah mulai ramai sejak pukul 4 subuh tadi. Kita saksikan di layar televisi bahwa upacara Hari Ulang Tahun TNI ke-70 sudah digelar atau dilaksanakan. Terlihat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sedang memeriksa barisan.
Anissa ya dari SCTV ya? Ya, saya dari SCTV. Om Suan, masih clean fit? Kamera 2. Oke, kamera 2 itu dikomplain sama produser katanya black levelnya terlalu tinggi, nggak ngerti gimana caranya. Ngasih tahu aja. Mungkin kamera yang HP 3100. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta. Inspektur upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Undangan disilahkan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga. Lapor pengucap Sabta Marga siap. Laksanakan Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkara negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik kanan. Hak. Tuan Bayi maju. Jalan. Kamu tuh stop nanti yang starternya juga punya kemampuan, nggak boleh berkelebihan. Belajar itu loh, fokus apa yang kamu ambil, terus kamu ambil. Fokus, nggak usah terlalu cek, enggak, kamu bukan seperti video. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Namanya apa tadi? Starter. Kalau kayak mobil itu starter. Karena mungkin mahal kalau starter mobil keren. Ya, starter itu kayak aja kali enggak, jangan kayak minum air itu. Balik lagi dong mereka. Bukan, ini lain lagi nih orangnya. Ini perwakilan penganugerahan tanda penghargaan dari negara. Panas masuk kulkas kayaknya. Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Siap. Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2/3 tahun 2015 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Pertama, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas Dharma Bakti anggota TNI Angkatan Darat yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat tanpa merugikan tugas pokoknya.
kedua, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 TK tahun 2015, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 17, nomor dan seterusnya, nomor urut 18, Kolonel Infanteri Sudarmadi, NRP 32267, Danrem 062 Taruma Nagara, Kodam 3 Siliwangi, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, nomor urut 19 sampai dengan nomor urut 9504 dan seterusnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 TK tahun 2015 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jalasena Nararia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Pertama, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jalasena Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas dharma bakti anggota TNI Angkatan Laut yang di bidang tugas militer menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut tanpa merugikan tugas pokoknya. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2015. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 TK tahun 2015. Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 236 dan seterusnya. Nomor urut 237, Kapten Marinir Muhammad Sianto, NRP 15921P, dan tim P Pangkal dan Intel, Pasmar 2 Kormar, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jalasena Nararia, nomor urut 238 sampai dengan nomor urut 1026 dan seterusnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120 TK tahun 2014 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Swabwana Paksa Nararia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Pertama, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Swabwana Paksa Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas dharma bakti anggota TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas militer menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokoknya. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2014. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120 TK tahun 2014, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 249 dan seterusnya. Nomor urut 250 Serma Tumiran NRP 512016 Bab Opsi Opsatwalpol Denma Mabesa dianugerahi tanda kehormatan Bintang Swabwana Paksa Nararia nomor urut 251 sampai dengan nomor urut 347 dan seterusnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup.
Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Penerimaan Tanda Kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Apakah selesai? Kembali ke tempat. Balik kanan. Bisa ngirim, sinyalnya ada. Maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan untuk perhatian. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga negara, yang saya hormati para menteri kabinet kerja, yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para kepala staf angkatan dan Kapolri, yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno beserta Ibu, segenap prajurit TNI yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh rakyat yang pada pagi hari ini hadirin, dan tamu undangan yang saya muliakan. Atas nama negara, pemerintah, dan juga pribadi, saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada segenap anggota dan keluarga besar TNI, Tentara Nasional Indonesia, dimanapun saudara berada dan bertugas. Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota TNI yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, dan anggota TNI yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan
pemelihara perdamaian, serta para prajurit TNI yang saat ini bahu-membahu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Saudara-saudara telah dan sedang melaksanakan tugas yang mulia, yang terhormat, dan yang membanggakan bagi bangsa dan negara serta dunia internasional. Hadirin yang saya muliakan, para prajurit TNI yang saya cintai, menapaki usia yang ke-70 tahun, TNI bisa menggunakan momentum ini untuk mengingat kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Untuk itu, saya mengapresiasi, menghargai tema Hari Ulang Tahun TNI yang ke-70, yaitu bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Sejarah mencatat bahwa TNI dilahirkan dari rahim rakyat. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyatakan bahwa hubungan TNI dan rakyat adalah ibarat ikan dan air. Ikan tidak akan hidup tanpa air. Rakyatlah yang mengandung, merawat, dan membesarkan TNI. Untuk itu, TNI harus menegaskan jati diri sebagai tentara rakyat. Sebagai tentara rakyat, TNI tidak boleh melupakan rakyat. TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat. TNI tidak boleh berjarak dengan rakyat, serta harus selalu bersama-sama rakyat. Hanya dengan bersama-sama rakyat, TNI akan kuat dalam menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara. Hanya bersama-sama rakyat, TNI menjadi kekuatan militer yang hebat, kekuatan militer yang disegani, serta kekuatan militer yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, dalam darah TNI juga mengalir jati diri sebagai tentara pejuang. Sebagai tentara pejuang, TNI harus memiliki daya juang dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan semangat juang, TNI harus mampu menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. TNI harus mampu menghadapi para penjara sumber daya laut dan perikanan kita. TNI harus mampu menjaga wilayah perbatasan, dan TNI harus mampu menjaga pulau-pulau terdepan kita. Hadirin yang saya hormati, anggota TNI di seluruh tanah air yang saya banggakan. Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus bangga memiliki tentara nasional. TNI harus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. Sebagai tentara nasional, TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam kotak suku, agama, dan golongan. TNI ada satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bersama-sama rakyat, TNI harus terus menjaga kebinekaan-tunggal-ikaan. Hanya dengan itu, Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani. Hal itu perlu saya tekankan karena bangsa kita bukan hanya menghadapi tantangan di bidang politik, keamanan, dan ekonomi, namun juga menghadapi tantangan dalam mengelola kemajemukan. Kemajemukan bisa menjadi kekuatan yang dahsyat jika kita mampu menjaganya dengan baik. Banyak bangsa yang harus menghadapi takdir sejarah, terpecah-pecah, tercerai-berai, karena tidak mampu menjaga kemajemukan. Ini tidak boleh terjadi di bumi pertiwi Indonesia.
Keragaman dan perbedaan janganlah menjadi sumber konflik. Kemajemukan seharusnya semakin melengkapi atas kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga keragaman justru menjadi perekat bangsa, menjadi energi kolektif mencapai kemajuan bangsa. Kita harus mampu menjadikan kemajemukan itu sebagai kekuatan kita dalam menyongsong masa depan. Hadirin yang berbahagia, prajurit TNI yang saya cintai, saya membayangkan dalam 5 tahun mendatang pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kekuatan pertahanan minimum dalam pertahanan negara trimarka terpadu, tapi juga ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Dengan berbagai upaya itu, kita berharap agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negeri kita sebagai negeri maritim. Karena itu kita perlu meningkatkan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional. Sebagai tentara profesional, prajurit TNI harus benar-benar terdidik dan terlatih. Prajurit TNI harus terus-menerus meningkatkan kemampuannya dengan melakukan latihan-latihan yang berkesinambungan. Untuk membangun kekuatan pertahanan kita harus bisa memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan. Saat ini hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. Kita juga melakukan upaya membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh, alutsista makin lengkap dan makin modern. Modernisasi teknologi pertahanan memang diperlukan untuk terus-menerus mengimbangi kemajuan zaman. Kita juga sedang mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional. Kemandirian pertahanan kita bangun melalui diversifikasi kerjasama pertahanan sesuai dengan kepentingan nasional kita. Namun perlu kita ingat, hal tersebut tidak menjadi satu-satunya syarat untuk membangun kekuatan pertahanan negara. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh diperlukan pula pembangunan karakter berjuang dalam diri prajurit TNI. Revolusi karakter mental untuk membangun prajurit yang profesional. Selain itu, tidak kalah pentingnya penyiapan kualifikasi komando, mekanisme persediaan logistik dalam operasi militer dan non-militer, sinergitas antar korps dan antar instansi, serta kualifikasi keterampilan melaksanakan operasi. TNI yang terdidik dan terlatih tidak akan menjadi kekuatan yang efektif apabila prajurit dan keluarganya tidak sejahtera. Untuk itu, negara akan benar-benar memastikan adanya penghormatan yang layak bagi para prajurit TNI. Pemerintah akan memberikan perhatian pada prajurit TNI yang bertugas di kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, serta kawasan-kawasan terisolir. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota TNI yang saya banggakan. Akhir kata, saya minta kepada seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan kemampuan, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kesiapsiagaan dimanapun kalian berada dan bertugas. Mari kita jaga, mari kita pelihara keutuhan dan kekompakan TNI. Peliharalah dan jagalah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena bersama rakyat TNI kuat. Pegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Jadilah TNI yang berjuang, yang dicintai dan mencintai rakyat. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri.
Andika Bayangkari. Ya pemirsa, demikian tadi Anda saksikan di layar televisi sambutan atau pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 di mana Inspektur Upacara langsung dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sementara Komandan Upacara Legend TNI Edi Rahmayadi Pangkostrat, lalu pembaca Sabta Marga Majen TNI Ibnu Darmawan, ada Laksda Tri Wahyudi Soekarno dan juga Marsda TNI Eko Supriyanto. Penerima tanda kehormatan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 ini yang pertama Kolonel Sudarmadi, lalu Kapten M. Nurfianto dan juga Serma Tumiran. Dan pemirsa, di studio telah hadir Bapak Syarwan Hamid, tokoh militer mantan Kasospol ABRI dan juga mantan Menteri Dalam Negeri tepatnya di era Presiden Habibie. Serta ada Mas Iis Gindarsyah, pengamat militer dari CSIS yang akan membahas bagaimana sebenarnya berbagai hal mengenai TNI terkait ulang tahun TNI ke-70 yang digelar pada pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu tamu saya yang sudah hadir di studio, Pak Syarwan dan juga Mas Digin. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Senang bisa bergabung bersama kami di sini. Tadi kita sudah menyaksikan begitu bagaimana upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-70 dibuka oleh Inspektur Upacara, Pak Presiden langsung, Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi juga baru saja menyampaikan pidatonya. Saya ke Pak Syarwan terlebih dahulu. Anda sekarang 71 ulang tahun TNI yang ke-70, cuma berbeda 1 tahun, begitu ada puluhan tahun di mana Anda mengabdi begitu kepada negara, sampai sekarang 52 tahun ya masih terus paling tidak bisa terus berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa. Hari ini Hari Ulang Tahun TNI, kita tentunya pantas begitu memberikan ucapan selamat kepada para prajurit TNI yang sudah 70 tahun menjaga NKRI, keutuhan negara kita begitu. Saya ke Pak Syarwan. Catatan deh Pak Syarwan untuk hari ulang tahun ke-70 TNI ini. Apa yang Bapak lihat dan apa yang Bapak rasakan mengenai kiprah TNI baik itu dari dalam negeri, regional ataupun juga internasional sepanjang 70 tahun perjalanan ini, Pak Syarwan? Ya, mungkin pengamatan saya itu pertama berdasarkan pengalaman saya selama saya masih aktif. Kemudian pengamatan yang tidak terlalu mendalam setelah itu. Pada dasarnya, dasar yang melandasi tugas TNI itu dari dulu sama, yaitu kecintaan pada bangsa dan negara, kecintaan pada rakyat Republik Indonesia. Kemudian wujud untuk melaksanakan tugasnya, TNI selalu berpegang pada atau bertumpu pada kekuatan rakyat. Untuk bersama-sama menghadapi katakanlah setiap gejala atau bentuk ancaman yang mungkin timbul. Itu bisa datang dari luar yang sesungguhnya kemungkinan yang kecil, tetapi dulu lebih sering kita mempersepsikannya datang dari tubuh kita sendiri. Karenanya memang sekarang ini mungkin sudah ada sedikit perbedaan. Dulu kita menghadapi musuh dari dalam itu dengan membangun kekuatan bersama-sama rakyat dalam rangka temu cepat, lapor cepat, tindak cepat. Sehingga pada waktu bentuk embrio itu setiap gejala itu sudah bisa kita contain, bisa kita gemboskan secara parsial. Sementara ini sekarang memang doktrin itu sudah bergeser ya. Artinya terbagi kewenangan Hankam itu pada TNI dan kepolisian. Tetapi lebih besar pada kepolisian. TNI lebih banyak bersifat membantu. Sehingga katakanlah saya menganggap ini satu hal yang barangkali suatu ketika perlu dibahas kembali. Karena dengan keadaan seperti itu, TNI yang pertahanan yang sebetulnya tidak selalu kita harapkan itu gejala awalnya datang dari luar,
justru banyak dari dalam. Itu kalau kita ingin mencegah terjadinya ancaman itu atau berkembangnya ancaman itu, justru kita membangun kekuatan dari dalam. Nah, jadi siapapun yang ingin katakanlah mau menyerang kita, dia tidak akan ujuk-ujuk datang menyerang. Dia mesti membangun kekuatan di dalam dengan mendekati pengkhianat-pengkhianat bangsa ini, gitu, seperti teroris segala macam itu. Nanti akan link up dengan kalau memang benar ada serangan. Oke, TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. TNI begitu setia mengabdi kepada rakyat. Kesetiaan tertinggi adalah pada rakyat. TNI tidak terkotak-kotak begitu. Kalau Pak Syarwan sendiri melihat sampai sejauh ini bagaimana sih keprofesionalan TNI? Ya sebetulnya profesionalitas TNI dari dulu tetap ada. Ya. Hanya memang porsinya itu atau bentuknya disesuaikan dengan perkembangan keadaan kan, perkembangan ancaman. Tentunya profesionalitas yang membentuk profesionalitas yang dulu tidak cukup lagi sekarang ya, dengan berkembangnya teknologi. Juga bergesernya bentuk-bentuk ancaman. Jadi saya kira TNI berusaha sekarang nih saya lihat berusaha sekuat mungkin untuk katakanlah membangun profesionalitasnya. Tapi itu kan tidak bisa sesuai dengan kehendak TNI sendiri kan. Kita harus tetap dibatasi dengan anggaran negara dan sebagainya. Tetapi yang bisa tetap dibina oleh TNI tanpa memerlukan biaya yang besar adalah jiwa korsa, jiwa juang, semangat pengabdian. Itu yang pada akhirnya menentukan apakah senjata itu nanti akan bermanfaat atau tidak. Oke, saya ke Mas Gigin. Ya. Perubahan yang paling terlihat nyata sampai sepanjang perjalanan TNI. Sekarang merayakan hari ulang tahun yang ke-70. Mas Gigin melihatnya seperti apa? Upacara hari jadi TNI yang ke-70 ini paling tidak kalau dari pandangan saya ada dua pesan utama yang ingin disampaikan oleh TNI sebagai sebuah organisasi militer. Yang pertama adalah kalau kita lihat nanti dari berbagai demonstrasi yang dipertontonkan oleh prajurit dan perwira TNI itu akan menampilkan alutsista atau sistem persenjataan khususnya dari matra laut dan matra udara. Yang ini sebenarnya merupakan simbolis dari komitmen politik pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait dengan pembangunan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Jadi itu message pertamanya. Message kedua yang perlu kita perhatikan adalah slogan yang diusung oleh TNI dalam upacara hari jadinya yang ke-70 ini, yaitu bersama rakyat TNI kuat. Sejatinya itu merepresentasikan komitmen TNI sebagai sebuah organisasi militer yang berbasiskan pada kekuatan rakyat dan komitmen TNI juga pada doktrin pertahanan semesta. Oke, paling tidak ada pesan penting begitu ya yang bisa kita ambil begitu sepanjang perjalanan hari jadi TNI yang ke-70. Kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia bangga begitu ya, apalagi katanya militer Indonesia masuk dalam 5 besar atau 5 terbaik katanya di dunia. Mungkin nanti bisa diklarifikasi. Kalau memang Indonesia begitu menempati 5 terbaik dunia, ini sebenarnya merupakan kekuatan yang nyata nggak sih menurut Mas Gigin? Atau ini hanya sebuah prestasi berdasarkan misal kuantitas atau jumlah penduduk yang ya kita tahu memang jumlah penduduk kita yang besar, yang banyak? Kalau dari posisi TNI sebagai organisasi militer, kalau dalam ranking dunia tadi 5 terbesar itu menurut saya sih sah-sah saja memposisikan seperti itu. Hanya saja kalau dari pengamatan saya secara kuantitas mungkin TNI jumlah personil, kemudian jumlah alutsista yang dimiliki itu mungkin mencerminkan posisi TNI sebagai salah satu kekuatan militer yang disegani di dunia. Tetapi kalau kita menggunakan pandangan dari kacamata perkembangan teknologi, kemudian persepsi terhadap kemungkinan peperangan yang akan dihadapi ke depan, sejatinya yang harus kita perhatikan adalah faktor relevansi dari teknologi militer yang dimiliki oleh TNI saat ini untuk menggelar operasi militer ke depan. Itu yang sejatinya harus kita perhatikan untuk sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan yang
yang sesuai. Apakah organisasi TNI sebagai organisasi militer itu dapat mengemban tugas pokoknya dalam mengantisipasi ancaman-ancaman ke depan, khususnya ancaman perang berskala besar atau high intensity warfare. Kira begitu. Oke, saya kembali ke Pak Syarwan. Dengan jumlah personil TNI yang juga cukup banyak begitu ya, Mas Gingin, juga kekuatan alutsista kita, tentu tekanan juga tidak kecil, tekanan juga hebat, apalagi di era seperti saat ini. Menurut Pak Syarwan, bagaimana TNI menyikapi ini? Ya, sebetulnya kalau dikatakan kekuatan TNI secara kuantitas ya dan kualitas besar itu relatif ya, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk kan. Jadi bahkan sebetulnya jauh dari perbandingan yang rasional ya. Nah, tapi itu sementara ini tidak bisa kita permasalahkan karena memang TNI itu tidak bisa berkembang jalan sendiri. Dia berada dalam lingkungan kondisi bangsa dengan keadaan ekonomi yang sekarang masih memprihatinkan. Jadi tidak mungkin TNI mau maju sendiri, mau dengan perlengkapan yang mewah sendiri, tapi masyarakatnya menderita kan. Itu nanti bisa membuat jarak antara TNI dengan rakyat. TNI harus berjalan seiring dengan kemampuan bangsa ini. Jadi sebetulnya saya menilai ya, mungkin dengan pengalaman saya masa lalu ya, tidak perlu dikhawatirkan ada bangsa yang mau menyerang Republik ini. Dari mana yang mau menyerang? Coba saya ingin tahu. Mereka juga tidak mau, kita tidak punya musuh. Kecuali kalau kita memang usil ya, sana kemari ya. Dengan kekuatan kita seperti ini ya kita harus dengan diplomasi yang sifatnya itu bersahabat kan, dengan manapun ya. Kalau dengan negara tetangga se-ASEAN segala macam itu malah hubungannya semakin bagus ya. Jadi kemungkinan perang dalam bentuk yang frontal apa segala macam itu kecil sekali. Kita ambil contoh misalnya di Laut Cina Selatan, Pak Syarwan, ini kan tekanan konflik cukup besar. Bagaimana gitu kehadiran TNI di sana? Paling tidak membuat lokasi menjadi lebih tenang. Pak Syarwan melihat ini bagaimana? Ya itu pertama diplomasi lah ya. Kalau misalnya konfliknya dengan RRT ya kita bukan langsung berkonfrontasi tapi diplomasi kan. Di sini diuji diplomasi kita. Kemudian militer itu katakanlah kekuatan militer sebagai deterrent factor ya. Kalau mau mengerahkan kekuatan kita berapa mau dihadapkan dengan RRT kan, itu sangat tidak seimbang. Jadi saya kira yang paling ditampilkan itu diplomasinya. Tetapi kita juga punya kekuatan minimal yang artinya itu bisa mempertahankan daerah itu. Ya, itu satu. Kemudian yang tadi saya katakan disebut bahwa kita punya doktrin pertahanan ya. Katakanlah pertahanan semesta ya. Nah ini yang kosong menurut saya. Jadi doktrin pertahanan kita ini dari dulu sampai sekarang itu doktrin yang hanya dengan doa aja. Karena dia menjanjikan perlawanan dimanapun musuh berada, kapanpun dia akan berhadapan dengan kekuatan pelawan, pejuang rakyat. Kapan itu pejuang rakyat itu dibentuk? Saya ingin tahu kalau di sini ada musuh datang, siapa berbuat apanya, bagaimana? Nggak jelas kan? Pak, tidak, TNI memang berjalan berbarengan bersama rakyat, apalagi TNI tidak mau begitu masyarakatnya terzolimi. Secara sosial politik TNI memang sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Kalau Pak Syarwan melihat apakah TNI legowo hanya menjaga saja, tidak berpolitik, bagaimana tanggapannya? Karena sejauh ini ada kabar yang cukup heboh berkembang di media sosial, katanya Pak mantan Presiden SBY sempat menyatakan kalau memang bila TNI melakukan kudeta, Pak SBY nantinya yang akan menjadi paling depan begitu, yang akan menjadi penghalangnya. Nanti akan kita bahas ini di segmen berikutnya, Mas Gingin dan juga Pak Syarwan. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di live event khusus peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70. Sesaat lagi kami akan hadir setelah iNews terkini.